apa kabarnya semua? Aku percaya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Yang sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Amin. Yeay, musik Kak. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau ajaib bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau ajaib atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau Raja agiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Yes, aku percaya kita semua selalu diberkati Tuhan dan dikasih amin. Amin. Yuk kita nyanyi Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan
Biarlah kiranya Kau berikan kami hikmat Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak Teens kami Tuhan. Kau juga berkati kakak Teens kami yang akan membawakan firman. Tuhan berikan hikmat agar setiap isi hati-Mu Tuhan dapat tersampaikan dengan baik kepada setiap adik-adik yang mendengarkan dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Teens, apa kabar semua? Aku percaya kita semua dalam kondisi sehat dan baik ya. Oke, hari ini kita mau sharing firman. Sebelum aku mulai, adik-adik di rumah boleh siapkan Alkitab, fokus, jangan sambil makan, jangan sambil main handphone atau melakukan kegiatan yang lain, kita fokus. Ya, adik-adik, jadi di bulan September ini kita akan banyak membahas mujizat ya. Mujizat apa yang sudah dibuat oleh Tuhan Yesus, adik-adik pasti tahu gitu ya. Kalau bulan lalu di Agustus kita belajar tentang Roh Kudus, ya kan? Siapa itu Roh Kudus? Ya kan, kuasa Roh Kudus is my power gitu loh. Nah, bulan September ini kita akan melihat mujizat gitu, mujizat Tuhan Yesus. Ya, hari ini aku akan membawakan satu kisah ya, mujizat from death to life ya. Jadi dari yang mati jadi hidup atau bangkit ya. Jadi kisahnya adik-adik boleh buka di Markus 5 ayat 21 sampai 43. Adik-adik boleh dibuka. Judulnya adalah Yesus membangkitkan anak Yairus. Ya, Yesus membangkitkan anak Yairus. Jadi aku kisahkan, aku ceritain bahwa pada saat itu Tuhan Yesus sampai ke sebuah kota, baru turun dari perahu gitu ya. Lagi jalan bersama-sama, lagi bareng-bareng sama murid-muridnya dan banyak orang banyak. Kemudian datanglah Yairus. Yairus tuh kalau adik-adik mungkin ada yang belum tahu, Yairus itu adalah seorang kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadah di daerah situ gitu loh. Dia datang ke hadapan Tuhan Yesus karena dia tahu, wah ada Tuhan Yesus nih baru datang. Yairus bilang, Tuhan anakku di rumah lagi sakit, bahkan sudah mau mati. Adik-adik bisa baca di Markus 5 ayat yang ke-23, dikatakan seperti ini. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Amin. Ya, jadi kisahnya pada waktu itu dia kasih tahu ke Tuhan Yesus bahwa anaknya ini lagi sakit, hampir mati. Lantas apa sih respon Tuhan Yesus pada waktu itu? Ya Tuhan Yesus ketika mendengar hal itu pasti dia sangat sedih dan kaget ya. Ya mungkin oke deh, ayo kita ke rumahnya bareng-bareng sama murid-muridnya. Lantas mereka berjalan sama-sama. Di tengah jalan, ya ini ada kisah sub kisahnya ya. Di tengah jalan lagi dalam gerombolan itu, ya kan lagi rame-ramenya, tiba-tiba ada seorang wanita yang pendarahan udah 12 tahun nggak sembuh-sembuh, gitu kan. Lantas dia tahu nih ada Tuhan Yesus dan dia juga tahu Tuhan Yesus tuh udah banyak membuat mujizat, gitu loh. Lantas dia beriman kalau saja aku pegang jubahnya, gitu, ujung jubahnya lah yang gampang, maka aku akan sembuh. Lantas nih karena dia udah pendarahan 12 tahun mungkin dia lemah ya, sangat lemah sekali kali. Dia itu nggak berjalan tapi dia tuh merangkak gitu. Dia merangkak berusaha supaya dia bisa pegang ujung jubahnya Tuhan Yesus. Lantas dia berhasil. Nah, ketika lagi jalan rame-rame gitu Tuhan Yesus merasa ada kuasa atau tenaga yang keluar dari badannya dia. Gitu loh. Loh, ini ada apa? Lantas ditanya siapa yang pegang. Lantas ada seorang muridnya jawab, "Ini orang lagi rame-ramenya Tuhan. Gimana kita bisa tahu siapa yang pegang?" Lantas karena ini perempuan ketakutan dia bilang, "Aku yang pegang." Gitu. Lantas Tuhan Yesus ya bilang, "Imanmu telah menyelamatkanmu," gitu loh. Nah, artinya kan yang tadinya Tuhan Yesus dan Yairus serta murid-muridnya lagi buru-buru lah, karena kan dibilang anaknya Yairus hampir mati. Lagi buru-buru, lantas kan sempat ke-skip beberapa menit mungkin ya, pada waktu itu ya mungkin beberapa menit gitu loh. Nah, lantas di ayat selanjutnya dikatakan seperti ini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Karena pada saat Tuhan Yesus lagi berurusan sama wanita yang pendarahan ini, ya waktu terus berjalan, ya mungkin orang dari rumahnya Yairus datang nyamperin, gitu loh, "Anakmu sudah mati." Jadi ada waktu beberapa menit, ya bisa dibilang delay lah, atau keterlambatan waktu menurut mereka, gitu loh, menurut mereka, ya kan. Lantas orang ini bilang, "Udahlah, anakmu udah mati, ngapain lagi engkau nyusahin gurunya ini Tuhan Yesus maksudnya." Gitu loh. Lantas Tuhan Yesus nggak peduli,
Dikatakan di sini di Markus 5 ayat 36 dikatakan seperti ini. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lantas mereka tetap berjalan, gitu loh. Mungkin ya kita sebagai manusia ketika kita membaca kisah ini ya benar juga gitu loh. Ya kalau udah mati, ngapain lagi? Tuhan mesti datang gitu loh. Mungkin gak sedikit kita yang sering menghadapi persoalan-persoalan gitu loh, yang berurusan dengan waktunya Tuhan gitu loh. Aduh, aku udah berdoa, tapi kok Tuhan belum jawab sih? Aku udah setiap hari udah berdoa sama Tuhan, tapi kok Tuhan belum jawab gitu loh. Ketika misalkan kita sedang sakit lah, atau misalkan kita ada orang tua kah atau keluarga yang sakit gitu loh, kita udah doakan. Mungkin sakitnya demam berdarah misalkan ya, atau mungkin saat ini COVID gitu ya. Wah, takut kan kalau orang kena COVID, takut, khawatir gitu, karena belum ada obatnya. Ya kan, lantas takut dan khawatir, waduh nanti gimana. Di berita udah banyak yang meninggal gara-gara COVID. Waduh, makin takut, makin khawatir. Lantas di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita, jangan takut, percaya aja. Karena kenapa adik-adik? Ketika kita takut atau khawatir atau panik, itu nggak merubah segala sesuatunya jadi lebih baik. Tetapi malahan apa? Lebih kacau. Pertama ya kalau aku mungkin nih, ketika aku takut, aku khawatir, asam lambung aku naik. Jadi aku nggak enak banget di perutnya. Ada juga mungkin orang yang kalau takut, kalau khawatir, ngomel-ngomel, marah-marah. Nggak bisa nggak bisa berkepala dingin mungkin. Jadi bawaannya ya udah orang namanya udah dalam ketakutan ya kan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dipres sebegitunya, ya mungkin akan ibaratnya kalau balon ya mungkin pecah. Karena saking takutnya, saking khawatir. Tapi kita diingatkan Tuhan, seperti Tuhan bilang sama Yairus, udah nggak usah takut, percaya aja. Lantas di jalan, balik lagi, jalan lagi menuju rumah Yairus. Di ayat berikutnya dikatakan gini. Lalu di Markus 5 ayat 37 dikatakan gini. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang ikut serta masuk ke rumahnya kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes serta saudara Yakobus. Kemudian mereka tiba, ya kan? Mereka tiba di rumah Yairus dan Yesus melihat di situ semua sedang menangis, semua sedang bersedih gitu loh. Ya kan? Karena kenapa? Anaknya Yairus sudah mati. Anaknya Yairus sudah mati. Ya kan? Karena ya terlambat gitu loh. Mereka melihat terlambat, udah waktunya Tuhan Yesus datang. Anaknya udah keburu mati. Ya kan? Di sini di Markus 5 ayat 40 dikatakan gini. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Tuhan Yesus tetap bilang, ayo masuk. Gitu kan? Kemudian di Markus 5 ayat 41 mujizat terjadi. Dikatakan gini. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Lantas adik-adik bisa baca di ayat berikutnya, anak ini bangun. Anak ini bangun. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Yang mereka nganggap nih anak udah mati, Tuhan Yesus bilang anak ini gak mati tapi tidur. Gitu loh. Mereka bilang udah mati. Apa yang dilihat manusia pada waktu itu udah mati. Tapi Yesus bilang anak ini tidur. Makanya kan tadi di ayat sebelumnya dikatakan diketawain gitu loh. Diketawain. Gitu. Lantas Tuhan Yesus bikin mujizat. Talitakum. Anak ini bangun. Ya kan? Anaknya Yesus pada waktu itu umurnya 12 tahun adik-adik. Berarti seusia kalian lah. Palingan beda 1-2 tahun sama kalian. Atau mungkin sudah ada yang 12 tahun. Artinya apa? Pesan ini dikatakan artinya maksudnya apa? Anaknya Yairus pada waktu itu masih muda, sangat muda. Gitu loh. Tetapi melalui anak ini, melalui anaknya yang masih muda ini, mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Melalui anaknya yang masih muda ini, ya mungkin di sini sih di akhir kisahnya ya, Tuhan Yesus bilang jangan ngomong-ngomong kemana-mana gitu loh, nggak usah diceritain kabarnya. Ya tapi kan pasti kan karena Yairus bersuka cita pada waktu itu, ya dia pasti mengabarkan, wah anakku yang tadinya udah mati, dia udah pasti sedih ya. Namanya seorang bapak kehilangan seorang anak yang sudah berumur 12 tahun kan, 12 tahun udah gede ya. Ya dia sedih gitu loh. Tapi lantas ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya Yairus dan bikin mujizat, kemudian anaknya bangkit dalam tanda kutip hidup lagi, pasti bersuka cita. Yang di 43 aku bacain, dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Nah dia bilang gitu.
Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kemudian anaknya udah bangun, ya udah dikasih makan. Artinya apa adik-adik? Ketika kita sedang menghadapi mungkin masalah yang besar, masalah yang mungkin kelihatannya itu menakutkan, mengkhawatirkan, tetapi Tuhan Yesus bilang, udah jangan takut, percaya aja. Kita ngeliat rasanya nggak mungkin Tuhan. Aku punya kesaksian tentang papaku yang sekitar bulan Juni ya, kalau nggak salah bulan Juni, itu COVID. Waduh, khawatir. Tadinya aku kira cuman batuk pilek demam biasa, karena papaku tuh dari dulu memang kalau batuk pilek itu seperti lemah lah deh badannya. Lantas karena sedang masa-masa seperti ini, cici aku datang ke rumah dan dia antigen papa. 2 kali di antigen hasilnya positif. Sementara mamaku 2 kali di antigen hasilnya negatif. Artinya apa? Saat itu papaku positif COVID. Papaku tuh usia udah 70 tahun. Usia sudah 70 tahun. Ada penyakit bawaan, darah tinggi. Berita mencatat COVID ini memakan korban, ya banyak kan orang yang sudah lanjut usia. Dan punya penyakit bawaan. Pada saat itu aku takut gak? Aku khawatir gak? Bukan main. Bukan main. Waktu itu mendengar papaku sakit aja ya, sebelum tahu dia COVID kan mamaku telepon, papa sakit nih, langsung tuh asam lambungku naik tuh, bener saat itu langsung naik. Rasanya berita di mana-mana udah tentang COVID, ya kan, COVID yang tadinya kelihatannya cuma didengar di berita, ya kan, dilihat dari sosmed, lantas semakin lama ada temen kantor yang COVID, ada temen gereja yang COVID, semakin lama tuh kayak semakin dekat. Hal itu aja udah bikin aku mungkin ya secara nggak sadar, aku tuh khawatir. Ditambah lagi ketika itu mendengar papaku sakit, waduh, makin down lagi aku. Karena kondisi seperti sekarang kan, kita kan dibilang mesti jaga jarak ya. Apalagi mereka yang udah lanjut usia, aku yang masih masih beraktivitas di luar rumah, tentu aku mau menjenguk papaku pun juga jadi nggak bisa. Gitu loh, karena bisa takutnya papa nggak sakit COVID gara-gara aku datang, mungkin aku menularkan segala macam, nggak ada yang tahu. Ya udah, akhirnya ketika dapat berita, papa sakit, kata mamaku telepon, gitu kan, langsung itu rasanya aku down adik-adik, aku down, itu perut udah, rasanya udah bukan kayak asam lambung lagi, jadi rasanya bener badan tuh segitu kayak ketiban beban, langsung aku kayak semacam ya kalau digambarkan ya jatuh gitu, tapi bukan akunya jatuh, enggak, kayak semacam down, gitu. Lantas apa yang aku perbuat sih ketika aku sedang menghadapi rasa takut atau rasa khawatirku? Yang pertama aku ya nyembah Tuhan, bener, ini nggak bohong. Waktu itu responku aku ingat sama Ciran di kamar, berdoa dulu deh, udah berdoa, udah worship, nyembah Tuhan, segala macam berjalan. Aku diingetin waktu itu sama Tuhan, ya mungkin aku kan bingung kan, tetap aja manusia perlu untuk ngomong gitu loh. Manusia perlu untuk ngomong, perlu untuk cerita, cuman mau ngomong ke siapa nih, udah malam. Gitu nih, udah malam, itu udah sekitar jam 10-an. Udah deh, aku WA Bapak Gembala, ya kan? Aku WA Opahim. Aku bilang, Om, saya perlu didoain karena aku ceritain tuh papa sakit segala macam, aku merasa capek. Kemudian udah deh, mungkin Om Him juga udah kemalaman kali, atau mungkin lagi sibuk, udah malam sih, itu udah jam 10-an. Nggak taunya Om Him telepon, habis aku WA Om Him, nggak lama aku masih doa lagi, karena waktu itu aku benar-benar terkonsentrasi pada, ini nggak ada yang bisa nolong aku nih kayak begini. Jadinya aku harus berdoa, jadinya aku harus menyembah Tuhan. Begitu aja deh, pokoknya Tuhan mau bikin mujizat sebagaimana mungkin, aku nggak tahu dah, pokoknya aku gitu. Ketika habis selesai, kan habis doa, WA Om Him, doa lagi, habis selesai doa lagi, Om Him yang WA, telepon, Om Him langsung telepon, Opahim langsung telepon. Ya udah, aku cerita, ya kan, aku minta didoain, akhirnya aku didoain, dikasih kekuatan, udah doa lagi, aku bilang sama Tuhan, aku minta damai sejahtera, aku minta damai sejahtera Tuhan, aku juga minta kesembuhan atas papa yang sedang sakit. Waktu itu belum tahu nih COVID ya, udah. Akhirnya puji Tuhan, habis selesai doa tuh dapat damai sejahtera tuh, enak, rasanya asam lambung turun, tidur pun nyenyak. Berjalan beberapa waktu, ternyata yang pas aku bilang tadi, cici aku datang ke rumah, dia antigen papa, dia COVID, down lagi langsung, khawatir, karena nggak bisa, ya itu satu,
Mungkin aku nggak bisa menyembuhkan papa, tapi minimal kalau misalkan kondisi normal aku bisa jenguk, aku bisa dampingi gitu. Tapi saat itu nggak bisa. Apa yang harus aku lakukan? Berdoa, cari Tuhan. Berjalannya waktu, langkah demi hari demi hari, ada up and down-nya, kondisi papaku itu turun naik. Puji Tuhannya adalah apa? Papaku udah umur 70 tahun, saturasinya tinggi. Saturasi itu kadar oksigen dalam darah ya. Kadar oksigen dalam darah itu sekitar 98, karena aku cek pakai oximeter untuk memantau itu. Dan puji Tuhannya, oksigen dalam darahnya tinggi, dia nggak sesak napas, dia pun masih bisa merasakan makanan dan masih bisa mencium bau. Wow, benar-benar mujizat yang aku lihat. Kok bisa ya? Memang sih saat itu lemah, benar-benar lemah gitu. Jadi kalau ke toilet, jadi dia nggak bisa ke toilet. Jadi dia kalau malam-malam mau pipis ya dia di pispot gitu. Ya kan kalau pagi mau ke toilet kan mama bisa tuntunin ke kamar mandi. Berjalannya waktu, melihat itu aku juga udah bingung nih. Maksudnya mujizat Tuhan tuh ajaib banget gitu loh. Papa udah berumur, punya penyakit bawaan, tapi kondisinya ketika COVID adalah seperti ini. Gitu loh. Aku benar-benar melihat, wow, luar biasa banget Tuhan. Papaku tuh sampai sekarang belum terima Tuhan. Tapi aku percaya ya adik-adik, Tuhan tuh ketika kita berdoa sama Tuhan, ketika kita baca Mazmur 91, itu ke cover adalah seluruh keluarga besar. Amin. Ya mungkin ada yang belum terima Tuhan, ada yang belum percaya sama Tuhan, tapi kita selalu mendoakan. Kalau aku ya mendoakan orang tua, semua gitu, keluarga-keluarga, saudara-saudara, doain. Itu pun yang Tuhan tunjukkan, itu pun yang dialami oleh papaku. Aku takut, khawatir. Bahkan sampai ada suatu ketika malam ya, malam tuh sekitar jam 3 subuh ya, jam 3 subuh tuh, mama telepon, waduh aku udah kaget tuh, langsung bercampur-campur tuh. Mama telepon bilang, si papa dadanya sakit, waduh aku makin panik lagi. Coba cek saturasi dalam darah, aku takutnya papaku sesak napas doang. Ya kan, begitu cek, wah puji Tuhan bagus, udah deh. Saat itu jam 3 pagi aku langsung datang ke rumah mama, aku jemput, udah deh kita cari rumah sakit dah. Gitu kan, karena kan panik. Udah, akhirnya sampai rumah sakit, ya kan, sampai rumah sakit, dicek antigen, mujizat terjadi lagi. Sudah negatif, benar, sudah negatif. Karena kan rumah sakit gak mau terima tuh kan, waktu itu ya kan, kalau rumah sakit untuk yang orang-orang COVID kan penuh waktu itu ya kan, di bulan-bulan Juni itu penuh banget, sampai gak ada. Negatif adik-adik, ya kan, ternyata negatif, aku kaget, bener-bener puji Tuhan, wah papa udah negatif. Memang sih sudah memakan waktu sekitar 10 hari lebih lah, hampir 2 minggu aku juga lebih, kasar segitu-segitulah. Dicek udah negatif, dan dicek juga jantungnya, bagus kok kata dokternya. Wah, jadi ini papa saya kenapa? Oh mungkin ini asam lambung. Oh ya benar juga, karena pada waktu sakit kan makan obat banyak, kan lumayan banyak, obat vitamin, jadi lambungnya kena, jadi itu adalah asam lambung. Begitu udah dari dokter, ya kan, dibilang cuma asam lambung doang, udah pulang ke rumah bisa jalan. Puji Tuhan, ini mujizat bukannya bohong. Bisa jalan, tadinya jam 3 ya, itu ke mobil tuh dituntunin. Begitu habis dari dokter, selesai itu dari kan jam 3. Selesai dari dokter itu jam 5 pas setengah 6, soalnya udah mulai agak terang. Turun dari mobil bisa jalan. Puji Tuhan, benar, turun dari mobil bisa jalan. Maksudnya mukanya juga pun udah berubah. Dari yang tadinya mukanya juga pucat, pokoknya muka orang sakit kan beda ya sama kita sehat. Mukanya pun udah berubah. Malahan udah itu bisa jalan. Ya cuman abis dari gitu, abis tahu si papa udah positif, udah puji Tuhan, ya kita tinggal masa pemulihan gitu, berjalannya waktu ya kan, ada sakit kepala apa segala macam, ya itu efek-efek semua, maksudnya kepanjangan dari asam lambung. Ya puji Tuhan, mujizat terjadi adik-adik, dan aku alami itu. Tuhan mengajarkan hari ini kepada kita supaya apa? Jangan takut, percaya aja. Di awal aku bilang, ketakutan kita itu nggak akan merubah sesuatu yang buruk jadi baik. No, bahkan lebih buruk lagi. Tuhan di sini bilang sama Yairus saat itu kan mungkin ya takut, khawatir dapat berita anaknya udah mati. Tuhan ngomong enak, jangan takut, percaya aja.
Ya kan? Seberapa mudah kita untuk percaya ketika kita menghadapi hal yang susah atau hal yang sulit, mungkin susah. Tapi di sini Yairus sudah melihat mujizat, sudah mengalami anaknya dari yang orang bilang mati hidup. Aku pun mengalami. Papaku yang sudah berumur, punya penyakit bawaan, udah COVID sekitar 10 hari lebih, dicek negatif. Puji Tuhan, itulah mujizat. Itulah mujizat. Kita disuruh Tuhan percaya benar. Tuhan suruh kita percaya bukannya tanpa alasan, karena dia tahu gitu loh. Karena dia memang tahu. Kita disuruh percaya itu artinya melatih iman kita supaya kita berserah sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu kita sepakat, kita setuju sama Tuhan. Ya, seru ya mungkin aku bawa ini karena memang ketika aku bawa ini aku ingat langsung, oh aku mau kesaksian tentang apa. Ya kan? Apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Alkitab hari ini tentang Yairus ini? Yang pertama, Tuhan Yesus berkuasa atas segala hal. Bahkan maut sekalipun tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan. Amin. Ya kan? Maut sekalipun nggak bisa menghalangi kuasa Tuhan. Apalagi, ya kan? Tentang lapar, ya gampang, Tuhan Yesus bisa ubah batu jadi roti, bisa. Air jadi anggur yang perkara kecil, apalagi maut. Ya kan? Anak Yairus yang meninggal hidup. Kalau kalian juga ingat kisah Lazarus, meninggal udah 4 hari, Tuhan bilang keluar dari kuburan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah mati 3 hari dan dia bangkit. Amin. Artinya apa adik-adik? Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Dia nggak bisa dibatasi oleh apapun. Yang bisa membatasi dia adalah apa? Antara kita percaya atau enggak sama dia. Yang kedua, tetap percaya dan jangan takut. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Mungkin kelihatannya kalau kita sedang mengalami itu susah. Tapi Yairus sudah mengalami, aku pun mengalami mujizat. Mungkin adik-adik di rumah juga mengalami mujizat. Bisa bersaksi. Menjadikan itu kekuatan bagi setiap mungkin yang lemah, yang sakit. Kalau di rumah mungkin ada yang keluarganya ada yang lagi sakit apapun itu ya. Doain, jangan takut. Tuhan pasti sembuhin, amin. Minggu lalu kita baru ngomong tentang Roh Kudus is power. Jadi kalian punya kuasa atas Roh Kudus punya kuasa atas kehidupan kita. Dan setiap orang yang kita doain sembuh, amin. Satu ayat terakhir, Zefanya 3 ayat 17. Berkata seperti ini, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dalam sorak-sorai. Kita belajar Tuhan Yesus bikin mujizat nggak cuma dulu. Ini kan udah 2000 tahun lalu terjadi. Tapi bahkan sampai sekarang pun mujizat Tuhan masih tetap ada. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Hari ini Tuhan kami boleh belajar Tuhan. Bahwa engkau sangat berkuasa Tuhan. Bahkan maut sekalipun Tuhan nggak bisa menghalangi engkau. Kami belajar Tuhan dari kisah Yairus ini Tuhan. Anaknya yang sudah mati. Bahkan ketika kau bilang anaknya bangkit, dia bangkit Tuhan. Ketika anaknya orang lihat sudah mati, dia hidup lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau hari-hari ini kami sedang menghadapi masa-masa pandemi. Kami mungkin takut, kami mungkin khawatir Tuhan, kami mungkin cemas ya Tuhan. Tapi seperti firman-Mu berkata, kami nggak usah takut, tapi kami harus percaya. Kami mau belajar Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin kami sering takut, kami sering khawatir. Hari ini Tuhan, aku mau berdoa Bapak untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah. Baik orang tua demi orang tua, saudara demi saudara, kakak, adik Tuhan. Apabila mungkin ada yang sakit, kami percaya Tuhan Yesus sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya oleh karena kuasa darah-Mu ya Tuhan, nggak ada satupun kuasa sakit penyakit, nggak ada malapetaka yang sanggup menimpa kami. Karena ada Allah yang besar dalam kehidupan kami ya Bapak. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Teens ini Tuhan, generasi Yeremia ini Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan hikmat serta juga kepintaran. Kau yang pakai generasi ini Tuhan menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi generasi yang cinta mati-matian akan Engkau, menjadi generasi Tuhan yang memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Pelihara terus hidup kami Tuhan. Ajar kami lebih dekat dan lebih dekat lagi Tuhan. Setiap waktu, setiap saat Tuhan, kami mau nempel terus Tuhan. Kami mau berhubungan terus dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan. Biar kiranya Tuhan, setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh tertanam Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.
Oke adik-adik, sharing firmannya sudah selesai. Jangan lupa nanti jam 11 kita pemuritan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.